Mengapa Abdurrahman Wahid bisa menjadi presiden? Masa pemerintahan Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang sering kita sebut dengan Gus Dur dimulai dari sidang umum MPR yang diselenggarakan pada tanggal 1 sampai 12 Oktober 1999. Pembacaan pidato pertanggungjawaban Presiden B.J. Habibie tersebut ditolak oleh segenap anggota dengan menggunakan voting. Suara yang menolak 355, yang menerima 322, absen 9 dan tidak sah 4. Dengan demikian B.J. Habibie tidak dapat maju mencalonkan diri menjadi Presiden Republik Indonesia selanjutnya. Akhirnya diadakan pemilu 1999 dengan hasil PKB memenangkan 1 suara dengan PDIP memenangkan 33% suara. Dengan kemenangan partainya, Megawati memperkirakan akan memenangkan pemilihan presiden pada sidang umum MPR. Namun PDIP tidak memiliki mayoritas penuh sehingga membentuk aliansi dengan PKB pada Juli. Amin Rais membentuk Poros Tengah. Koalisi partai-partai Muslim Poros Tengah mulai menominasikan Gus Dur sebagai kandidat ketiga pada pemilihan presiden dan komitmen PKB terhadap PDIP mulai berubah. Pada 7 Oktober 1999, Amin dan Poros Tengah secara resmi menyatakan Abdurrahman Wahid sebagai calon presiden. Pada 19 Oktober 1999, MPR menolak pidato pertanggungjawaban Habibie dan ia mundur dari pemilihan presiden. Beberapa saat kemudian, Akbar Tanjung, Ketua Golkar dan Ketua DPR menyatakan Golkar akan mendukung Gus Dur. Pada 20 Oktober 1999, MPR kembali berkumpul dan mulai memilih presiden baru. Abdurrahman Wahid kemudian terpilih sebagai presiden keempat dengan 37,3 suara, sedangkan Megawati hanya 31,3 suara. Tidak senang karena calon mereka gagal memenangkan pemilihan, pendukung Megawati mengamuk dan Gus Dur menyadari bahwa Megawati harus terpilih sebagai wakil presiden. Setelah meyakinkan Jenderal Wiranto untuk tidak ikut serta dalam pemilihan wakil presiden dan membuat PKB mendukung Megawati, Gus Dur pun berhasil meyakinkan Megawati untuk ikut serta. Pada 21 Oktober 1999, Megawati ikut serta dalam pemilihan wakil presiden dan mengalahkan Hamzah. Kebijakan Presiden Abdurrahman Wahid mengganti nama Irian Jaya menjadi Papua, menjadi Tahun Baru Imlek, pencabutan larangan penggunaan huruf Tionghoa, meliburkan kegiatan sekolah selama bulan Ramadan, melakukan negosiasi dengan gerakan Aceh Merdeka, melakukan beberapa kunjungan ke luar negeri, membubarkan kementerian yang terlibat korupsi, memberikan Aceh referendum otonomi, ingin mereformasi militer. Masa akhir jabatan Abdurrahman Wahid pada bulan Maret 2001, Gus Dur mencoba membalas oposisi dengan melawan di dalam kabinet sendiri. Menteri Kehakiman dan Hak Gus Dur mulai putus asa dan meminta Menteri Koordinator Politik Sosial dan Keamanan Menko Polhukam Susilo Bambang Yudhoyono untuk menyatakan keadaan darurat. Yudhoyono menolak dan Gus Dur memberhentikannya dari jabatannya beserta 4 menteri lainnya dalam reshuffle kabinet pada tanggal 1 Juli 2001. Pada akhirnya roda kepemimpinan tidak mampu tertahan lagi untuk berputar. Sekali lagi kekuasaan seseorang presiden harus digulingkan secara tidak hormat. Gus Dur pada akhirnya merasakan kejamnya dunia politik serta pahitnya rasa pil yang harus ditelan mentah-mentah. Akhirnya pada 20 Juli Amin Rais menyatakan bahwa sidang istimewa MPR akan dimajukan pada 23 Juli. TNI menurunkan 40.000 tentara di Jakarta dan juga menurunkan tank yang menunjukkan ke arah Istana Negara sebagai bentuk penunjukan kekuatan. Gus Dur kemudian mengumumkan pemberlakuan dekret yang berisi 1. Pembubaran MPR atau DPR, 2. Mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat dengan mempercepat pemilu dalam waktu 1 tahun, 3. Membukukan Partai Golkar sebagai bentuk perlawanan terhadap sidang istimewa MPR. Namun dekret tersebut tidak memperoleh dukungan. Pada 23 Juli MPR secara resmi memakzulkan Gus Dur dan menggantikannya dengan Megawati Soekarno Putri. Saat itulah rakyat Indonesia membelai tangan seraya berkata, "Sayonara Gus Dur." Sekian dari kelompok saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.